Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah gitu. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah, ini dia. Tanggung jawab sejarah kita mengharuskan kita harus memulai untuk evaluasi semua sistem ini dengan angket DPR. Artinya PKB mendorong angket ya? Ya pastilah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar rekaman juga yang keluar di salah satu media televisi. Percakapan antara anggota KPU dari satu provinsi dengan kepala biro di Sekretariat Jenderal. Yang antara lain isinya mengatakan, udah masukin saja datanya, nanti di MS-kan. Nah, nanti uploadnya kita tunggu perintah selanjutnya, tunggu saja malam ini kita harus naikkan sebelum ya kita submit istilah dalam sistemnya itu sebelum jam 23.59 kira-kira begitu ya. Nah, jadi di situ kita temukan lagi sebenarnya ada praktek yang menyimpang, praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak jujur, yang diperintahkan oleh KPU RI kita. Nah, kemudian berjalan pada proses verifikasi perbaikan. Nah, di sini pun itu berlanjut dan yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik kecuali partai ada diistilahkan kecuali partai U. Ya. Dalam satu komunikasi itu kepala biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian. Jadi kita supaya lancar partai-partai yang selama ini kita coba bantu, kita teruskan kecuali partai U disebutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah gitu. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hasyim Asyari, ya, dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang. Itu memuat, ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu. Sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Ya, jadi ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Nah, tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya gitu. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Nah, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami begitu saja. Namun dalam prakteknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti bahwa tekanan terus untuk melakukan perubahan data, membantu yang awalnya satu partai politik, kemudian semua partai politik kecuali partai U, itu berlangsung gitu. Dan kemudian satu slide yang ada satu gambar saja, sekedar contoh juga.
ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah lah ini. Tapi ini bagian ini yang saya anggap penting. Tetapi yang lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. Nah, di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan kepada satu yang lain di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telepon saya setelah bicara dengan Pak Idam di oper kepada Pak Agus Melas yang isinya satu. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. Dua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita berjumpa lagi pada hari ini Selasa tanggal 12 Maret 2024. Saya Bustaminarda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Dorongan dari berbagai lapisan rakyat di Republik ini agar segera diadakan hak angket oleh DPR di Senayan sudah begitu tampak sangat deras sekali. Tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini sepertinya tak jauh beda dengan air yang tergenang, tidak mengalir sama sekali. Rakyat tentu jadi bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh DPR ini? Sudah begini riuh rendahnya di tengah-tengah publik pembicaraan tentang dugaan kecurangan pemilu 2024 ini, yang tidak saja dugaannya terjadi pada saat pencoblosan, tetapi dugaan kecurangan pemilu ini berawal sejak jauh hari sebelum dilaksanakan penyelenggaraan pemilu sampai kepada telah dilaksanakannya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu sampai kepada di saat akan berlangsung pencoblosan suara oleh rakyat di TPS sampai kepada pasca pencoblosan suara di TPS sampai sekarang ini, sahabat BN. Tetapi yang mengherankan kita, DPR sepertinya diam seribu bahasa. Apa kebenaran yang dikatakan publik bahwa DPR ini telah kena kerangkeng semuanya, telah tersandera semuanya? Apa kebenaran yang dikatakan oleh Irma Suryani, politisi dari Partai Nasdem, bahwa penyebab dikuasainya oleh Presiden Jokowi partai karena partai ini bisa disogok? Sahabat BN, sekarang ini kita melihat rakyat sudah hampir tidak sabar lagi menunggu reaksi dari DPR tentang hak angket ini. Baru saja ada surat dari 50 tokoh kepada 5 partai politik agar segera merealisasikan hak angket ini. Memang harus kita akui, hak angket ini ditakutkan oleh sejumlah pihak, terutama sekali tentu oleh pihak yang diduga melakukan kecurangan terhadap pemilu 2024 ini. Tetapi apakah akan berhenti sampai di sana? Apakah dugaan kecurangan pemilu ini akan dibudayakan, akan dibiasakan untuk pemilu-pemilu berikutnya nanti? Kalau ini akan dibiasakan,
Kalau ini akan menjadi budaya bagi republik ini, tentu saja hak angket tidak diperlukan. Kalau ada parpol paslon yang tidak puas dengan hasil pemilu, bawa saja ke Bawaslu. Setelah itu nanti bawa ke MK. Setelah itu selesai. Kita tak melihat bagaimana sikap Bawaslu selama ini. Apalagi sikap dari Mahkamah Konstitusi MK. Karena itu memang tak ada jalan lain selain dari hak angket ini. Dengan adanya hak angket nanti akan ada penyelidikan kepada pemerintah tentang dugaan kecurangan pemilu ini. Kenapa perlu dilakukan penyelidikan kepada pemerintah tentang dugaan kecurangan pemilu ini? Telah bergelanggang mata orang banyak. Telah diketahui oleh publik bahwa dugaan keterlibatan pemerintah dalam dugaan kecurangan pemilu ini sangat besar sekali. Setidaknya ini dapat dilihat semenjak Presiden Joko Widodo mengatakan akan cawe-cawe, mengatakan tidak akan netral dalam pemilu 2024 ini. Dan itu pun telah dibuktikan sendiri oleh Presiden Jokowi dengan berbagai hal yang terjadi di pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Tentu saja terutama berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu yang harus dugaan ini mendapat klarifikasi di Dewan melalui hak angket. Kita dapat melihat bagaimana terang benderangnya dugaan kecurangan pemilu ini. Sahabat BN, kita tentu tidak ingin terulang kembali peristiwa 2019. Kala itu di saat terjadi heboh-heboh seperti sekarang ini di tengah-tengah publik tentang dugaan kecurangan pemilu, tiba-tiba KPU mengumumkan hasil pemilu lewat tengah malam. Tentu kita tidak ingin itu terjadi lagi. Jangan sampai nanti tiba-tiba KPU mengumumkan hasil pemilu pula lewat tengah malam di bulan Ramadan ini. Sahabat BN, sekali lagi, terhadap keinginan untuk membudayakan, untuk membiasakan dugaan kecurangan pemilu seperti yang terjadi pada pemilu 2024 ini harus dilawan, sebab rakyat, warga negara yang pro demokrasi, warga negara yang ingin tegak hukum dan keadilan di negeri ini tidak menginginkan pemilu ini dilumuri oleh kecurangan. Mungkin saja yang ingin pemilu ini dilumuri kecurangan adalah orang-orang yang mabuk kekuasaan, yang cara berpikirnya halal haram tidak dipedulikan, benar salah tidak dipedulikan. Yang penting menang pilpres, yang penting menang pemilu. Ini yang harus dilawan. Rakyat jangan sampai kalah oleh para pelaku dugaan kecurangan pemilu ini. Jangan sampai kalah. Kalau rakyat kalah oleh para pelaku dugaan kecurangan pemilu ini, maka demokrasi akan terkubur di negeri ini. Hukum dan keadilan akan terkubur di negeri ini. Yang akan muncul di negeri ini nanti diktator, otoriter, politik dinasti
Itu yang akan berurat berakar di negeri ini nanti. Untuk itu, tidak ada jalan lain. Semua komponen bangsa harus melawan dugaan kecurangan pemilu ini. Organisasi sipil masyarakat dan para aktivis pro-demokrasi mendesak partai-partai politik yang ada di DPR serius menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Partai yang didesak segera menggulirkan angket diantaranya adalah PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, PKS, dan P3. Bahwa yang ingin kita benahi adalah rusaknya nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai seperti pemilu 71, ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah, kemudian ini akan menjadi basis bagi pemerintahan otoriter jilid kedua. Kalau mau tahu yang sesungguhnya ya kita lihat di DPR aja. Tapi yang jelas tanggung jawab sejarah kita mengharuskan kita harus memulai untuk evaluasi semua sistem ini dengan angket DPR. Artinya PKB mendorong angket ya? Ya pastilah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.